Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam Sihani Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan belajar kita, yaitu tentang belah ketupat dan layang-layang. Kompetensi dasar yang akan dicapai masih sama seperti materi-materi sebelumnya. Saya lanjut saja. Bangun yang kelima yaitu belah ketupat. Belah ketupat, perhatikan gambar di samping. Belah ketupat diartikan sebagai suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat pada belah ketupat. Yang pertama, 2 pasang sudutnya sama besar. Nah, kiri dan kanan. Kemudian atas dan bawah. Kemudian sifat berikutnya adalah 4 sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Keempat sisinya sama panjang. Kemudian ini yang sejajar. Ini pasangan berikutnya yang sejajar. Sifat berikutnya adalah kedua diagonalnya tidak sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Diagonal 1, diagonal 2. Diagonal 1 lebih panjang daripada diagonal 2, jadi panjangnya tidak sama. Tetapi membagi antara yang atas dan yang bawah itu sama panjang. Demikian juga membagi yang kiri dan kanan itu juga sama panjang. Memiliki 2 simetri putar. Perhatikan titik yang tengah itu adalah titik pusat sumbunya. Kemudian yang garis biru itu adalah bingkainya. Sekarang akan kita putar. Putar 180 derajat menempati bingkainya. Kemudian diputar 180 derajat lagi kembali ke posisi semula. Berarti untuk kembali ke posisi semula didapatkan dengan 2 cara, sehingga dikatakan memiliki 2 simetri putar. Memiliki 2 simetri lipat. Ini simetri lipat yang pertama, berarti dilipat ke kiri atau ke kanan. Ini subsimetri yang berikutnya, berarti dilipat ke atas ataukah ke bawah. Itu adalah sifat-sifatnya. Sekarang rumus-rumus yang ada pada belah ketupat. Yang pertama, rumus luas. Luas dirumuskan dengan L sama dengan setengah kali D1 kali D2. L sama dengan luas, D1 sama dengan diagonal 1, dan D2 sama dengan diagonal 2. Berikutnya adalah keliling. K sama dengan 4 kali S. K itu keliling, S adalah sisi. Contoh soal yang pertama. Kebun mangga milik Pak Hanif berbentuk belah ketupat, memiliki keliling 800 meter. Berapa meter panjang sisinya? Berarti di soal ini yang diketahui adalah keliling. Ditulis dulu apa yang diketahui. Setelah itu baru gunakan rumus keliling karena kelilingnya diketahui. Jadi K sama dengan 4 kali S, sehingga didapatkan mencari S sama dengan K dibagi 4. Jadi didapatkan S sama dengan 200 meter. Mudah bukan? Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Sebuah taman bunga berbentuk belah ketupat memiliki luas 84 meter persegi. Dan salah satu diagonalnya adalah 14 meter. Hitunglah panjang diagonal yang lain. Tulis dulu apa yang diketahui luasnya. Diagonal 1. Rumus luasnya adalah L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Sehingga didapatkan D2 sama dengan 2 kali L dibagi D1. Masukkan L-nya dan D1-nya sehingga didapatkan D2 sama dengan 12 meter. Itu adalah diagonal yang lainnya. Bisa anak-anak? Mudah ya? Oke, kita lanjut ke bangun yang berikutnya.
layang-layang. Ini adalah bangun terakhir pada bangun datar segi 4. Apa sih layang-layang itu? Nah, seperti itu gambarnya ya. Kalau masa kecil kita dulu, yang laki-laki, yang cowok suka main layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk, di mana 2 pasang rusuk yang berdekatan sama panjang. Yang berdekatan ya. Dan memiliki 4 buah sudut, hanya sepasang yang sama besar. Sifat-sifatnya. Yang pertama, 2 pasang sisinya sama panjang tetapi tidak sejajar. 2 pasang ini sepasang sama panjang. Ini juga sepasang lagi sama panjang juga. Karena warnanya beda, berarti yang merah dan biru panjangnya berbeda. Yang merah dengan merah panjangnya sama. Sepasang sudut berhadapan sama besar. Nah, sudut kiri dan kanan. Itu yang sepasang yang sama besar. Yang atas dan bawah tidak sama. Kemudian berikutnya, kedua diagonalnya saling berbotongan dan tegak lurus. Diagonal 1, diagonal 2. Kemudian memiliki 1 simetri putar. Diputar, masih belum, 90 derajat, masih belum, 90 lagi, masih belum, terakhir 90 lagi, baru kembali ke posisi semula. Artinya, untuk kembali ke posisi semula hanya satu cara, yaitu diputar 360 derajat. Sehingga dikatakan memiliki 1 simetri putar. Memiliki 1 simetri lipat. Itu adalah subsimetrinya. Jadi dilipat ke kiri atau ke kanan. Yang lainnya sudah tidak ada lagi. Sekarang rumus-rumus pada layang-layang. Yang pertama, rumus luas. Luas dirumuskan dengan L sama dengan setengah kali D1 kali D2. L sama dengan luas, D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Masih ingat? Ini luasnya sama dengan luas apa? Luas belah ketupat yang tadi. Jadi belah ketupat dan layang-layang rumus luasnya adalah sama. Berikutnya adalah keliling. Keliling dirumuskan dengan K sama dengan 2 kali buka kurung PA ditambah PE tutup kurung. Apa PA apa PE itu? K adalah keliling, PA adalah sisi panjang, PE adalah sisi pendek. Jadi karena ada sisinya panjang dan pendek, maka kita lambangkan dengan PA dan PE. Anak-anak boleh melambangkan dengan lambang yang lain selain PA dan PE, terserah ya. Yang penting keterangannya untuk sisi panjang dan sisi pendek. Sekarang perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah layang memiliki ukuran sisi 80 cm dan 40 cm. Nah, itu sisinya sudah berbeda ya. Berapa meter keliling layang-layang tersebut? Kalau anak-anak ingin membuat sketsanya boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya. PA diketahui, PA adalah sisi panjang karena sisinya 80 dan 40, maka yang panjang adalah 80. PE 40 karena yang pendek. Kemudian dimasukkan dalam rumus K sama dengan 2 kali PA tambah PE. Dimasukkan PA dan PE nya sehingga didapatkan kelilingnya sama dengan 240 cm. Karena yang diinginkan soal adalah berapa meter, maka satuannya kita ubah menjadi meter. Sentimeter ke meter adalah naik 2 tingkat, berarti harus dibagi 100 sehingga didapatkan sama dengan 2,4 meter. Begitu anak-anak, bisa difahami ya? Oke. Dilanjutkan soal yang ketiga. Mohon maaf itu tertulis 01 ya, harusnya 03. Andi memiliki layang-layang dengan luas 216 cm persegi dan diagonalnya 24 cm. Nah, ini diagonalnya belum diketahui, ini diagonal yang pendek atau yang panjang ya. Berapa panjang diagonal yang lain? Tulis dulu apa yang diketahui. L sama dengan 216 cm persegi, D1 sama dengan 24 cm. Karena D yang diketahui dianggap D1 ya. Kita tidak melihat itu D panjang atau ya D yang pendek. Masukkan ke rumus luas sama dengan setengah kali D1 kali D2. Kemudian masukkan apa yang diketahui, baru didapatkan
216 sama dengan 12 dikali D2. 12 didapat dari setengah kali 24 ya. Sekarang mencari D2 berarti 216 ini harus dibagi dengan 12. Sehingga didapat, mohon maaf itu D2 ya. D2 sama dengan 18 cm. Nah, jadi diagonal yang lainnya adalah 18 cm. Ini diganti ya, diganti D2. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut latihan soalnya. Dari 2 bangun tadi, sekarang kalian mencoba dengan mengerjakan soal berikut. Ada 3 soal ya. Silakan ditulis, difoto atau di screenshot, terserah. Cukup? Sudah cukup ya? Oke, sekarang ini adalah materi yang terakhir. Jadi untuk bangun segi 4 sudah selesai. Silakan tunggu materi selanjutnya. Selamat belajar, semoga sukses. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.